Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, menyimpannya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri karena banyak menerima nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik bercahaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Pada kali ini kita akan sama-sama membaca beberapa hadis dengan tema pengobatan dengan madu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kehidupan kita sehari-hari kita menemukan fakta bahwa madu sepertinya ada di mana-mana. Sebagai bukti, mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian ada warung, baik warung kelontong, warung biasa, maupun warung-warung yang menyediakan obat-obatan. Contoh konkretnya mungkin di sekitar Bapak Ibu sekalian ada Alfamart atau Indomaret. Ketika Bapak masuk ke warung tersebut, ke minimarket tersebut, pastilah Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang dinamakan madu. Baik madu dalam bentuk aslinya yaitu madu murni yang belum diramu dengan yang lainnya, maupun madu murni yang sudah diramu dengan hal-hal lain seperti misalnya madu plus royal jelly, madu plus propolis, madu plus herbal apa dan lain-lain. Bapak Ibu juga mungkin menemukan madu yang masih umum yaitu madu murni tadi, atau madu-madu yang sudah spesifik diramu untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Misalnya ada istilah madu batuk, madu masuk angin, kemudian ada madu kanker, misalnya madu untuk pengobatan kanker, ada madu stroke, madu untuk mengatasi penyakit stroke, ada madu kolesterol, misalnya madu untuk mengatasi penyakit kolesterol. Begitupun dari jenisnya, madu di pasaran itu beredar, ada madu pahit, madu putih, madu hitam, dan lain-lain. Tentu itu dipengaruhi oleh banyak hal, baik dipengaruhi hal-hal yang sifatnya alamiah seperti tempat hidupnya lebah madu. Misalnya kalau ada madu yang hidup di lingkungan taman bunga, maka biasa disebut madu flora. Kalau dia hidup di lingkungan perkebunan kelengkeng, misalnya biasa disebut madu kelengkeng. Atau ada madu-madu yang hidup di perkebunan pohon randu, biasa disebut madu randu. Nah, perbedaan hidup lebah madu tersebut kemudian mempengaruhi warna, kualitas, dan rasa madu tersebut. Tetapi apapun rasanya, apapun kualitasnya, yang namanya madu itu pasti berkhasiat dan pasti bagus, seperti nanti pada hadis-hadis yang akan kita ceritakan. Nah, begitupun madu dijual pada toko-toko obat, toko-toko herbal, dari mulai yang paling tradisional sampai yang paling modern, yaitu menyediakan madu. Juga dijual dengan harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Itulah madu. Nah, poinnya yang ingin saya katakan adalah merupakan suatu fakta, baik secara ilmiah maupun secara
sosial bahwa madu itu sesuatu yang bagus dan madu itu sesuatu yang banyak digunakan oleh masyarakat kita. Itu faktanya. Nah, orang-orang yang berinteraksi dengan madu ketika di dalam otaknya, di dalam kepalanya, dan di dalam hatinya didasari dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas tersebut bisa berubah menjadi aktivitas ibadah. Nah, lalu bagaimana caranya supaya aktivitas kita yang berkaitan dengan madu tersebut berubah menjadi aktivitas yang ibadah? Salah satu caranya adalah mengetahui perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dinamakan hadis atau sunnah. Nah, kali ini kita akan membaca hadis-hadis tersebut dari kitab karya Imam As-Suyuti, yaitu kitab Al-Jami' As-Shaghir. Yang pertama hadis nomor 2670. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati min asalin aw lad'atin binarin tuwafiqu da'an wa ma uhibbu an aktawiya. Akhrajahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Nasa'i ngan Jabir, hadisun sahihun. Artinya hadis nomor 2671, jika ada kebaikan dalam sesuatu obat kalian, maka itu ada dalam alat iris bekam kalian, atau minum madu, atau pada sengatan api yang mengenai penyakit. Dan aku tidak menyukai kayu, itu pengobatan dengan panas api tadi itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nasa'i. Status hadis ini sahih. Hadis ini juga bisa Anda baca dalam kitab Sahih Bukhari nomor 5683, kemudian 5702 dan 5704. Atau Anda juga bisa membacanya dalam kitab Sahih Muslim, yaitu hadis nomor 2205. Nah, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita. Beliau berkata, seandainya ada obat-obat yang bagus, yang terbaik, maka obat-obat yang bagus tersebut itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah hijamah, yaitu berbekam pada sayatan alat bekam. Apa itu bekam? Mungkin kalau zaman dulu susah mencari orang-orang atau klinik-klinik yang menyediakan bekam. Sekarang baik di kota maupun di desa banyak orang-orang yang mempraktekkan pengobatan bekam. Sederhananya bekam itu kemudian adalah menyayat sedikit kulit, bisa menggunakan jarum, atau bisa menggunakan pisau-pisau khusus. Nah, kemudian itu dikopcep. Kalau zaman dulu mungkin bisa pakai gelas, bisa pakai batok, bisa pakai tanduk kambing dan lain-lain. Tetapi pada zaman sekarang itu sudah ada alat khusus bekam. Anda bisa membelinya alat khusus bekam itu pada toko alat-alat kesehatan atau pada toko-toko pengobatan herbal, pengobatan tradisional. Itu di kisaran harga sekitar 200 ribuan lah, 200.000 sampai 400.000 sampai yang lebih mahal mungkinnya. Tapi yang saya tahu itu di kisaran antara 200.000 sampai 400.000 Anda sudah mendapatkan peralatan satu set peralatan bekam yang bagus. Nah, nanti fungsi dari pengobatan bekam ini tentunya adalah mengeluarkan darah kotor. Jadi kita sama-sama tahu bahwa sebagian penyakit itu ditimbulkan karena darah. Sebagian penyakit yang diderita oleh manusia itu ada kaitannya dengan darah, baik darah kotor, darah kental, darah encer, dan lain-lain. Maka pengobatan yang to the point pada hal-hal yang berkaitan dengan darah adalah keluarkan saja darah kotornya, keluarkan saja darah penyakitnya, maka dia akan sembuh. Itulah yang dinamakan pengobatan bekam. Intinya adalah mengeluarkan darah kotor dengan cara menyayat kulit
dari dalam tubuh. Nah, fungsi kedua selain mengeluarkan darah kotor, bekam itu adalah, nah ketika ini kulit kita disayat dengan alat bekam, suntik misalnya, biasanya karena udah ada model yang di ini tek 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 tek, tek. Kayak apa namanya, kayak pulpen gitu, yang otomatis juga pasti ada lah. Nah, ketika tubuh kita mendapat sayatan itu dalam tanda petik serangan, maka sel-sel darah putih, maka daya tahan tubuh kita itu secara otomatis akan merespon. Ketika terjadi serangan terhadap tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan merespon. Ada apa nih? Tentara-tentara tubuh langsung aktif yang tadinya terdiam. Nah, maka proses bekam ini pada dasarnya merupakan proses aktivasi dari tentara-tentara tubuh, dari daya tahan tubuh, dari antibodi tubuh untuk menangkal berbagai penyakit. Maka dengan aktifnya tentara tubuh kita itu, otomatis penyakit-penyakit yang akan masuk atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita akan keluar, akan pergi, dan kita menjadi sehat. Allahumma amin. Itu bekam, sekilas nanti ada bab bekam tersendiri, sedangkan saat ini kita akan membahas tentang bab madu. Yang pertama bekam, yang kedua au syarbati min asalin, atau meminum madu. Nah, minum madu ini menjadi salah satu alternatif dari penyakit-penyakit yang menyerang di dalam tubuh kita, baik menyerang hati atau limpa, atau ada cairan-cairan yang merusak di dalam tubuh kita. Maka salah satu cara untuk mengatasi penyakit seperti itu ada dengan cara detoksifikasi tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita ada cairan penyakit, di dalam kita ada lendir-lendir yang merugikan tubuh kita, salah satu cara mengeluarkannya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah dengan detoks madu itu. Begitu kita minum madu, maka secara otomatis kotoran-kotoran di dalam tubuh kita akan keluar, baik melalui keringat, melalui ketika kita buang air besar atau buang air kecil, atau melalui proses-proses lainnya. Itu membersihkan perut lah. Nah, tentu untuk khasiat-khasiat madu ini kita sudah bisa menyaksikan banyak sekali. Sudah didokumentasikan oleh buku-buku pengobatan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Anda masuk saja ke satu toko buku, di sana akan menjumpai banyak-banyak buku, judul buku tentang permaduan. Saya sendiri punya tuh, ada sekitar 10 judul buku tentang madu, dari yang mulai paling tipis sampai paling tebal, dari yang mulai biasa-biasa saja sampai yang paling ilmiah. Pernah saya mengumpulkan dan menulis khasiat-khasiat madu itu ada sekitar 73 lebih khasiat madu. Semuanya sudah dibuktikan secara ilmiah, jadi nggak perlu meragukan lagi. Anda hanya perlu membeli madu, kemudian mengetahui khasiatnya, mengetahui cara pakainya, itu saja. Tentu kalau cara pakainya nggak tepat, dosisnya nggak tepat pun akan kurang efektif untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, salah satu perbedaan pengobatan yang disesuai dengan sunnah Nabi dengan yang tidak itu begini. Kalau kita berobat dengan bekam atau dengan madu atau dengan kai, itu kita tidak semata-mata melaksanakan aktivitas pengobatan, tetapi ada nilai plusnya seperti yang tadi saya sebutkan itu, ada nilai plusnya ibadah. Dan yang kedua, madu yang kita minum atau bekas tanda bekam yang ada dalam tubuh kita itu bisa menjadi syahadah, menjadi saksi bahwa kita itu sudah menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita minum madu, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian membaca doa supaya disembuhkan dan dijauhkan dari penyakit yang mungkin kita derita. Glek, madunya kita minum, masuk ke dalam perut, kemudian oleh perut dicerna, kemudian diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh, ke jantung, ke otak, ke hati. Anda bayangkan, madu bersemayam di dalam sel-sel seluruh tubuh kita. Itu artinya apa? Seluruh tubuh kita bersaksi bahwa kita telah menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama itu pula, selama itu madu ada di dalam tubuh kita, insya Allah kita dicatat sebagai orang-orang yang
zakirin, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai orang-orang yang mematuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya ditakdirkan dia meninggal dalam kondisi meminum madu, insya Allah dia masuk dalam kategori syahid akhirat. Apa ada buktinya? Begitu meninggal oleh malaikat dilihat tubuhnya, wah ini ada madunya, dia tinggalkan karena malaikat tahu bahwa ini orang dengan cara minum madu dia membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah. Begitupun ketika dia berbekam, seandainya dia ditakdirkan meninggal dan bekas bekamnya masih ada di punggung-punggung mereka, insya Allah tanda bekas bekam tersebut menjadi saksi bahwa tuh orang yang meninggal merupakan orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang tidak percaya terhadap pengobatan Rasulullah tersebut, misalnya dia terserang penyakit, daripada berbekam dia tidak percaya bekam kemudian memilih pengobatan lain. Ketika ada orang kepingin sehat, bukannya dia minum madu tetapi minum suplemen kesehatan lain, dan disertai tidak percaya terhadap khasiatnya madu, dipastikan dia meninggal misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya tiba, ajalnya tiba, dan di dalam tubuhnya masih ada obat-obat yang najis tersebut. Kan banyaknya obat di suplemen, vitamin, obat-obatan yang beredar di pasaran belum ada sertifikat halal dari MUI misalnya, kemudian mengandung zat-zat yang najis misalnya dari zat babi atau dan lain-lainnya yang tidak diperbolehkan agama, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam perut kita, dicerna oleh perut, kemudian diedarkan melalui darah ke jantung, ke otak, ke kulit. Tuh barang haram yang belum bersertifikat halal itu bersemayam di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Selama itu ada di dalam tubuh kita, selama itu pula dia bersaksi bahwa nih orang nih kurang percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Kita lanjutkan, in kana fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati min asalin aw lad'atin binarin tuwafiqudaan wa mauhibbu an aktawiya. Dan yang ketiga, pengobatan yang dinamakan kai. Kayu atau kai itu merupakan salah satu bentuk pengobatan tradisional Arab ketika itu, yaitu caranya dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada yang sakit. Tetapi pengobatan cara ini itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membenci pengobatan kai. Salah satu sebabnya karena pengobatan kai ini menyebabkan rasa sakit yang sangat-sangat pada luka tersebut. Bisa jadi sakitnya karena proses pengobatan kai menggunakan api dan besi panas itu lebih sakit dibandingkan daripada sakitnya itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, pengobatan kai ini merupakan pengobatan tahap akhir, pengobatan darurat. Ketika tidak bisa dilakukan proses pengobatan lainnya, misalnya dengan bekam atau madu, baru diperbolehkan menggunakan pengobatan kai. Dijelas ya hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, yaitu hadis nomor 3448. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun in kana fi syai'in shifaa'un wa syartatu mihjamin aw syarbatu asalin aw qayyatun tusibu alaman wa an akrahul kayya wa la uhibbuhu. Akhrajahu Ahmad an Uqbah bin Amir, status hadis ini hasan. Artinya, tiga perkara apabila ada sesuatu yang menyembuhkan, yaitu satu sayatan alat bekam, yang kedua minum madu, dan yang ketiga kai,
yang mengenai sakit, tetapi aku tidak menyukai kai dan aku tidak mencintainya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir. Status hadis ini hasan, tetapi ada yang mentakhrijnya dengan status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad hadis nomor 17.353 atau dalam kitab Abu Ya'la hadis nomor 1765. Di penjelasannya sama, Rasulullah menegaskan kembali bahwa seandainya ada obat yang bisa, dalam tanda petik, yang bisa menyembuhkan penyakit, maka itu ada 3 yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Yang pertama adalah pengobatan dengan cara bekam, yang kedua pengobatan dengan cara minum madu, dan yang ketiga pengobatan dengan cara kai, yaitu menggunakan api dan besi panas. Akhirnya sudah jelas penjelasan sebelumnya. Kita lanjutkan hadis nomor 3 pada kitab Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, yaitu hadis nomor 4941. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyifa'u fi thalathatin, syarbati asalin, syarqati mihjamin, wa qayyati narin, wa anha ummati 'anil kayyi. Akhrajahu Bukhari wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas, sahihul hadis. Artinya hadis nomor 4941. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesembuhan ada dalam 3 hal. Pertama, minum madu, yang kedua sayatan alat bekam, dan yang ketiga kai api. Dan aku, kata Rasulullah, melarang umatku dari kai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Anda bisa membaca hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5680 dan juga pada hadis nomor 5681. Atau Anda juga bisa membacanya dalam kitab Ibnu Majah hadis nomor 3491. Nah, ketika ketiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tersebut sudah jelas mengabarkan kepada kita tentang keutamaan pengobatan dengan bekam, madu, dan kai. Oleh karena itu, sebagai umat Islam tidak ada salahnya atau sangat dianjurkan di setiap rumah itu ada madu sebagai suplemen harian. Pagi minum 1 sendok misalnya, sore minum 1 sendok. Dan akan lebih bagus lagi jika di setiap rumah umat Islam itu ada kandang lebah, sehingga dia memproduksi madu sendiri buat konsumsi keluarga, daripada memiliki hobi yang enggak, hobi memelihara anjing misalnya, atau memelihara kucing, atau memelihara ular atau hewan-hewan lainnya yang bisa menyedot pahala kita, bisa menyedot waktu luang kita hanya untuk konsentrasi memelihara hewan buruan. Maka akan lebih baik memelihara madu lebah di pojokan rumah kita. Selain kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hobi memelihara hewan peliharaan yang berupa lebah itu, maka kita akan mendapatkan nilai plus, yaitu berupa madu lebah yang sangat berkhasiat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu ketika hadis dalam kitab Jami'us Shahih. Sekarang untuk melengkapinya mari kita baca, yaitu hadis tentang madu dari kitab langsung Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis madu ada pada kitab 76, yaitu Kitabut Tibbi. Kemudian pada bab 4 yaitu bab ad-dawa bil asal. Imam Bukhari pada kitab pengobatan dan bab madu ini menyebutkan 3 hadis, yaitu hadis nomor 5682, kemudian hadis nomor 5683 dan hadis nomor 5684. Mari kita baca hadis nomor 5682.
Ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul halwa'u wan asalu. Artinya dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, di sini dikatakan jus, buah-buahan yang manis dan madu. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu suka terhadap sesuatu yang manis dan dia juga sangat menyukai madu. Maka ada baiknya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyukai madu. Dalam hadis berikutnya dikatakan, yaitu hadis nomor 5683. Ngan Asim bin Umar bin Qatadah qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati asalin aw laz'ati binarin tuwafiqud da'a wa ma uhibbu an aktawa. Ini penjelasan tentang bahwa jika ada sesuatu obat yang bisa menyembuhkan, maka itu ada pada madu, bekam, dan tai. Kita lanjutkan hadis nomor 5683. An Abi Sa'id anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yastaqi papnahu faqala isqihi asalan summa atasa niyata faqala isqihi asalan summa atahu salisata faqala isqihi asalan summa atahu faqala qad fa'altu faqala sadaqallahu wa kadzaba batnu akhi isqihi asalan fasaqahu faba ro'a. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi mengatakan bahwa saudaranya sakit perut. Maka Rasulullah menyuruhnya meminumkan madu. Kemudian si sahabat meminumkan madu, tetapi belum sembuh juga. Kemudian datang lagi kepada Rasulullah berkata, sudah diminum madu tapi belum sembuh. Maka Rasulullah menyuruh minum madu lagi sampai 3 kali, sehingga kemudian dengan minum madu tersebut saudara sahabat tersebut menjadi sembuh. Yang perlu kita garis bawahi bahwa di antara pengobatan-pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bekam dan minum madu. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik lahir maupun batin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wal 'afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.